Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk melanjutkan diskusi kita dan kajian kita di channel ini. Selamat datang kembali di channel Jumpa Hamzah. Bagi Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan channel ini terus memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Mohon maaf anginnya agak kencang ya, tetapi walaupun anginnya kencang, saya akan tetap semangat untuk terus berdiskusi dengan Anda semua dimanapun Anda berada. Ya, di beberapa video sebelumnya saya pernah membahas kenapa orang Madura itu sangat mensakralkan sosok kiai. Ya, karena yang pertama tentunya kiai itu memiliki modal sosial yang sangat kuat di kalangan masyarakat Madura. Kemudian sosok kiai ini juga berperan penting dalam islamisasi di Madura, walaupun kiai tersebut tidak memiliki pondok pesantren. Selain itu juga peran kiai bagi masyarakat Madura itu tidak hanya pembimbing spiritual, tetapi juga pembimbing di segala lini kehidupan sosial, budaya. Bahkan tidak jarang ada masyarakat yang sowan ke kiai, dalam tanda kutip curhat kepada kiai untuk minta penjelasan sekaligus minta solusi yang terbaik terkait dengan problematika kehidupan yang tengah dialaminya. Nah, pada episode kali ini kita akan sedikit membahas tentang fenomena yang ada di pesantren Madura. Ya, mungkin ini juga terjadi di pesantren di luar Madura, tetapi khususnya di Madura itu ada banyak sekali pondok pesantren, baik pondok pesantren Salafiyah, pondok pesantren yang sudah modern. Tetapi ada keunikan di pondok pesantren Madura itu, di mana ada sebuah tradisi yang bernama ngabuleh. Ngabuleh itu biasanya selalu identik dengan hal yang berhubungan dengan kiai dan juga keluarga dari kiai itu. Apa yang disebut dengan tradisi ngabuleh dan bagaimana tradisi ngabuleh ini terbentuk? Ini akan kita coba diskusikan pada episode kali ini. Ayo kita lihat ngabuleh itu seperti apa dan putar dulu intronya. Dalam lingkungan pondok pesantren, kita sudah pasti mengenal siapa sosok kiai. Biasanya sosok kiai ini merupakan pengasuh sekaligus penanggung jawab yang ada di pondok pesantren tersebut. Dimanapun letak pondok pesantren, pasti tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kepemimpinan seorang kiai. Kiai merupakan tokoh yang sangat sentral dalam membangun dan membina pondok pesantren. Baik itu pondok pesantren yang bersifat salafiyah, ataupun pondok pesantren yang bersifat klasikal, dan juga pondok pesantren yang sudah modern, lengkap dengan lembaga formal bahkan sampai universitasnya. Tentu ini sudah bukan barang yang langka, karena memang banyak kiai yang memiliki pondok pesantren. Terlebih lagi kalau di Madura banyak sekali pondok pesantren, dari mulai pedesaan hingga perkotaan. Biasanya alumni-alumni yang sudah lulus dari pondok pesantren, kalau misalkan keluarganya memiliki afiliasi dengan pondok pesantren ataupun keturunan kiai, maka biasanya akan membentuk sebuah pesantren lagi dan biasanya akan membuka pondok pesantren yang ada di daerahnya. Biasanya kalau di Madura, di daerah-daerah atau di desa-desa makin banyak pesantren, karena orang Madura terkenal dengan religiusitasnya dan juga menjunjung tinggi yang namanya sosok kiai ini. Berbicara tentang pondok pesantren, tentunya banyak sekali keunikan-keunikan yang bisa kita bahas dan bisa kita ambil hikmahnya. Salah satunya adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang disebut dengan ngabuleh. Apa itu ngabuleh? Jadi ngabuleh itu merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh seorang santri, di mana santri tersebut mengabdikan mengabdikan dirinya kepada kiai dan juga keluarganya. Untuk apa? Untuk taberukan. Taberukan itu berarti mengambil barokah sebanyak-banyaknya. Itu yang disebut dengan tabarukan secara kontekstual ya, secara tekstual. Tetapi kalau secara kontekstual, maka tabarukan atau ngabuleh itu berarti dia dalam tanda kutip santri itu siap untuk mengabdikan diri kepada kiai dan juga keluarganya dalam rangka adalah untuk membantu kegiatan-kegiatan kiai. Dalam tanda kutip, kiai itu butuh seorang asisten, butuh seorang yang mengurusinya karena sibuk dengan dakwahnya, sibuk dengan aktivitas-aktivitasnya, maka kiai itu biasanya butuh seorang pembantu dari kalangan santri.
Biasanya kabula itu baik santriwati ataupun santriwan itu bisa mendaftar secara sukarela. Tidak ada persyaratan khusus dari kabula itu. Nah, kabula itu ternyata diambil dari bahasa Madura yang berarti ngabula. Ngabula itu mengabdi, ya mengabdi. Jadi nggak ada persyaratan khusus dari seorang kiai kepada santrinya untuk menjadi kabula atau mendaftar seorang kabula. Secara sukarelawan, secara volunteer. Semua orang, semua santri atau santriwati bisa mendaftar seorang kabula dimanapun pesantren berada. Nah, tujuannya adalah untuk membantu tugas-tugas kiai. Bahkan tidak jarang seorang kabula itu membantu secara sukarela kehidupan-kehidupan kiai dan juga keluarganya. Misal mencuci baju, kemudian menjadi supir pribadi kiai, mengantar kiai, mengantar keluarganya kiai, bahkan merawat beberapa hewan-hewan peliharaan kiai dan juga peliharaan nyai. Semakin banyak yang dikerjakan, semakin banyak barokah yang didapatkan. Ini menurut perspektif orang Madura dan khususnya santri yang ada di Madura. Biasanya santri yang ada di Madura, kalau sudah jadi kabula, kalau sudah ngabulah di dalam kiai, maka secara tidak langsung di kalangan santri yang seusianya, bahkan di kalangan santri yang ada di pondok pesantrennya, seolah-olah kabulah ini adalah orang yang spesial. Kenapa? Karena dia sudah dekat dengan sosok kiai dan juga keluarganya. Ini merupakan sebuah prestasi bagi santri yang bersangkutan, sekaligus hal yang membanggakan, to be paid something. Hal yang harus dibanggakan ketika sudah menjadi kiai. Semakin lama mengabdi, semakin lama ngabulah, semakin dekat dengan kiai dan juga keluarganya. Tentu ini merupakan sebuah hal yang sangat diidam-idamkan oleh santri yang ada di Madura. Mungkin kalau di luar Madura konsepnya sama, tetapi kalau di Madura itu memang banyak yang terjadi seperti ini. Bahkan ketika santri tersebut sudah lulus, sudah boyong dari pondok pesantren, santri tersebut masih ada ikatan batin, ikatan spiritual. Bahkan terkadang tak jarang seorang kiai memilih calon, dalam tanda kutip memilihkan calon istri atau calon suami kepada para kebulahnya, agar santri dan santriwan tersebut tidak salah sasaran dan tidak salah dalam tujuan hidup dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, uniknya adalah fenomena atau tradisi ngabulah ini itu mirip-mirip dengan sebuah tradisi yang ada di Keraton Yogyakarta. Kalau Anda pernah membaca atau melihat di Keraton Yogyakarta, itu ada sebuah tradisi yang mirip dengan tradisi ngabulah, di mana kalau di Keraton Yogyakarta ada sebuah sebutan yang bernama abdi dalem. Abdi dalem, ya tentunya abdi dalem itu merupakan sebuah kosakata yang berasal dari abdi, berarti mengabdi. Dalem itu merupakan sebuah sebutan dari kesultanan. Siapapun boleh untuk menjadi abdi dalem. Siapapun boleh untuk mengabdikan dirinya kepada Keraton Yogyakarta. Tetapi kalau bedanya dengan ngabulah di pesantren dengan abdi dalem di Yogyakarta, di Keraton Yogyakarta, ada persyaratan-persyaratan khusus biasanya kalau di abdi dalem. Abdi dalem tentunya yang pertama harus minimal 17 tahun, kemudian berdomisili di Yogyakarta atau Jawa Tengah, kemudian harus memiliki beberapa kriteria yang dipersyaratkan oleh Keraton Yogyakarta. Misalkan bisa memasak, kemudian tidak mengenal hari libur, siap untuk mengabdi, dan tentunya di abdi dalam itu ada beberapa tingkatan-tingkatan, di mana masing-masing tingkatan itu berbeda levelnya dan juga berbeda job desk-nya. Ya, job desk-nya sudah jelas kalau di abdi dalam. Tetapi kalau di dunia pesantren yang mana kita kembali lagi kepada ngabulah, maka ngabulah itu tentunya tidak ada job desk-nya. Ya, job desk-nya adalah membantu kiai, membantu pekerjaan operasional kiai dengan embel-embel atau dengan harapan barokah. Maaf, bukan embel-embel ya. Tapi kalau abdi dalam tentunya ya ada gaji yang akan diterima oleh masing-masing abdi dalam sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan kriteria atau level abdi dalamnya. Tapi tidak dengan pondok pesantren, di mana secara sukarela, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan umur, dan juga tidak mengenal hari libur. Tetapi ada yang bermasalah di sini.
banyak sekali ditemukan bahwa santri-santri yang berstatus sebagai kabula kiai atau ngabula di dalam kiai itu ternyata banyak memanfaatkan momen ini. Sehingga misalkan di pesantren itu ada kegiatan sekolah, kegiatan baca kitab, kegiatan baca Al-Quran, kegiatan sekolah formal. Ketika kiai membutuhkan, maka mau tidak mau si anak tersebut, si santri tersebut harus berada di samping kiai karena dia nggak boleh kepada kiai. Nah ini juga ya di satu sisi dia enak karena lepas dari rutinitas pesantren, tapi di satu sisi dia juga harus mengikuti kegiatan pondok pesantren. Nah ini biasanya banyak dimanfaatkan oleh santri-santri yang memang ada yang sebagian seperti itu ya, tapi nggak semuanya. Sehingga kalau misalkan ustadznya ngabsen, meriksa kemana santri si fulan ini, oh dia ngebula di dalam kiai. Akhirnya mau nggak mau si ustadz itu harus legowo. Karena kalau sudah kiai yang menyuruh, mau nggak mau apapun itu harus dipatuhi. Nah kemudian biasanya selain mendapatkan hak yang istimewa, seorang kabula atau orang yang ngebula di dalam kiai itu biasanya juga mendapatkan makanan secara gratis dan juga biasanya tidurnya juga dekat di dalam kiai. Artinya semakin dekat dengan kiai maka semakin banyak keberkahan yang mereka dapatkan. Ya tentu kalau kita berbicara tentang keberkahan itu tidak bisa kita rumuskan karena keberkahan itu merupakan sesuatu yang abstrak. Ya memang di kitab suci Al-Quran ada banyak sekali ayat-ayat yang bercerita tentang keberkahan. Hadis-hadis juga banyak yang bercerita tentang keberkahan. Tetapi mari jangan karena keberkahan, tugas pokok utama sebagai manusia, makhluk sosial ataupun santri ataupun siswa dimanapun mereka nyantri, ya jangan sampai mereka mengidam-idamkan keberkahan tetapi mereka dalam tanda kutip melupakan tugas pokoknya sebagai santri, yaitu menuntut ilmu. Bagaimanapun pesantren itu, dimanapun itu, agar santri itu dididik, kemudian digembleng untuk menjadi kader-kader yang terbaik bangsa. Mereka juga kalau di pesantren kan juga identik dengan hukum-hukum Islam. Nah, jadi jangan sampai kiai yang dalam tanda kutip adalah seorang pengasuh ini barangkali harus membatasi abdi dalamnya atau dalam tanda kutip kabulahnya, karena semakin banyak kabulah tentunya akan semakin banyak santri-santri yang tidak begitu aktif ketika mereka bersekolah atau ketika mereka mengikuti pelajaran-pelajaran di pondok pesantren. Biar bagaimanapun manfaatkan yang ada dalam tanda kutip kabulahnya itu, kalau sudah memang membutuhkan baru mereka akan ditambah lagi. Sehingga banyak sekali kalau kita temui di Madura orang-orang yang sudah lulus sekalipun, orang-orang yang sudah boyong dari pondok pesantren, mereka terus mengabdikan diri kepada kiai dan ibu nyai dengan harapan ya tabarukan. Ya di era modern ini tentunya masih banyak yang seperti itu kalau di Madura. Entah kalau di luar Madura seperti apa konsepnya, tetapi yang jelas kalau di Madura hal yang seperti ini itu masih dipertahankan hingga abad modern ini. Banyak sekali kita temui pesantren-pesantren di pedesaan yang memiliki banyak kabula, yang memiliki banyak kabula baik laki-laki ataupun perempuan, sehingga ya memang ini bagus, tetapi ya unik sih. Mungkin di dunia hanya di Madura yang ada ya. Mungkin di daerah lain ada, tapi konsepnya mungkin ya mirip-mirip dengan di Madura. Tetapi kembali lagi, maka memang mengambil barokah itu memang baik, tetapi jangan melupakan tugas atau tupoksi sebagai santri atau sebagai siswa, sehingga tidak apa ya, istilahnya tidak berlindung di balik keberkahan. Artinya sama dengan begini, besok apakah bisa hadir? Insya Allah. Ketika besok tidak bisa hadir, maka mereka berlindung di balik kata insya Allah. Kenapa nggak hadir loh? Saya kan nggak janji, saya kan hanya bilang insya Allah. Nah jangan seperti itu. Jadi ketika ditanya oleh Ustadz, si Fulan kemana, si Ahmad kemana, kemarin tidak masuk sekolah, disuruh kiai, suruh nyai, kemudian ada perlu dengan kiai. Nah ini sebenarnya nggak boleh, kurang etis. Karena yang biar bagaimanapun santri itu merupakan seorang yang harus dididik di pondok pesantren yang mana kewajibannya adalah belajar.
Jadi ketika sudah belajar, oke lah kita mengabdi lagi kepada kiai, kepada ibu nyai. Tapi ketika sudah waktu belajar, ya mari prioritaskan yang itu. Jadi bukan hanya bersandar kepada keberkahan. Biar bagaimanapun mencari ilmu, berdiskusi tentang keilmuan itu lebih baik. Pahalanya berkali-kali lipat daripada yang lain. Sehingga itu yang disebut dengan jihad di jalan Allah dengan cara belajar. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran kepada Anda semua, khususnya bagi Anda yang saat ini sedang nyantri di pondok pesantren, baik pondok pesantren yang ada di Madura ataupun di luar Madura, baik pesantren salaf ataupun pesantren modern. Kalau misalkan ada kritik dan saran, silahkan jangan lupa untuk memberikan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.